Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil awwalin wal akhirin, nabiyyina wa habibina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi tayyibin wa azwaji tahirati ummahatil mu'minin والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأوصي نفسي وإياكم أيها المسلمون بتقوى الله عز وجل، فإنه قد فاز المتقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Bapak dan ibu-ibu, calon bapak-bapak dan calon ibu-ibu, saudara dan saudariku, ikhwan dan akhwat, para mahasiswa Universitas Riau, atau bapak dan ibu-ibu, saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Di hari ini, di petang Kamis ini, kita diizinkan Allah sama-sama berada di tempat yang disucikan ini. Mudah-mudahan dengan rasa syukur, dengan penuh keimanan dan harap dapat pahala dan kebaikan, kita meramaikan rumah Allah ini, sehingga kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan sebagai tanda syukur kita kepadanya, diberikannya kita nikmat sehat, kemudian juga sempat kita gunakan untuk duduk sesaat untuk mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Semoga menambah keimanan, menambah catatan amal kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Jasanya kepada kita sungguh banyak, tak terkira. Kebaikannya menyebar tak terhingga. Semoga dengan selawat dan salam itu semakin membuat kita cinta kepadanya dan ringan langkah mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga dengan selawat dan salam yang sering kita ucapkan dan sering dalam majelis ini, kita diberikan insya Allah dengan izin dan ridha Allah syafaat di hari kiamat nanti. Amin. Ikhwani wa akhwati billah, alhamdulillah, kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang terdiri dari 42 hadis sudah selesai kita baca bersama. Saya tidak tahu apakah semuanya dari awal mengikuti atau sebagian tak ikut, atau sebagian besar tak ikut. Yang ikut dari awal sampai akhir, dari 1 sampai 42. Tunjuk tangan ada? Tidak ada ya. Yang bolong-bolong pasti banyak nunjuknya. Alhamdulillah. Berarti harus diulang lagi nampaknya Ustaz. Diulang lagi, apalagi yang juga baru bergabung. Ala kulli hal, kita sempurnakan dulu tatimmatul khamsin sampai ke 50 yang ditambahkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, 795. Beliau menambahkan 8 hadis lagi dari Al-Arba'in An-Nawawiyah dalam kitabnya Jami'ul Ulumi wal Hikam. Jami'ul Ulum wal Hikam. Nah, kita masuk pada berkata Imam Ibnu Rajab rahimahullah, al-haditsu al-thalitsu wal arba'un, hadis ke-43. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas anaknya, artinya anak laki-laki Abbas atau putra Abbas. Abbas punya beberapa orang putra, tetapi dia
kalau disebut Ibnu Abbas maka yang dimaksud adalah Abdullah ibn Abbas Ibnu Abdul Muttalib Al-Qurashi Al-Hashimi, anak paman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga keponakan istrinya Maimunah bintul Harith Al-Hilaliyah. Ibnu Abbas lahir 3 tahun menjelang hijrah. Nanti ketika hijrah umurnya baru 3 tahun. Ketika Nabi wafat umurnya langsung 63. Umur Nabi, umur dia baru 13 tahun. Tetapi rentang waktunya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam yang singkat tetapi sangat padat. Yang sebentar tapi muatannya besar. Berkat doa Nabi untuknya, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, berikan dia keberkahan, berikan dia pemahaman agama dan ajarkan kepadanya tafsir Al-Qur'anul Karim. Sehingga jadilah dia seorang fuqahaul Islam dan menjadi kibar atau akbaru mufassiril Islam. Menjadi salah satu dari ahli fikih terbesar dan menjadi ahli tafsir paling besar. Abdullah ibn Abbas. Dia mengandalkan doa sahaja tidak. Ditanyakan kepadanya, "Yabna ammi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana bima tanalul ilma? Dengan cara apa kamu mendapatkan ilmu yang sebanyak ini?" Dia menjawab, "Biqalbin aqul wa lisanin sa'ul." Hati yang cerdas dan lisan yang rajin bertanya. Akhirnya di masa Umar jadi khalifah, umurnya baru belasan tahun, masih sebenarnya di bawah umur kalau menurut sekarang, belum 18 tahun ke atas ya, itu sekitar 18 tahun beliau sudah menjadi anggota Dewan Penasehat Umar bin Khattab yang jadi khalifah besar umat Islam. Kaum muslimin, dia mengatakan qala, berkata ia, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhiqul fara'idha bi ahliha, fama abqatil fara'idhu fali awla rajulin zakar. Kharrajahu al-Bukhari wa Muslim. Sampaikanlah al-fara'id kepada yang berhak menerimanya, ahlinya. Fama abqatil fara'idhu fali awla rajulin zakar. Bila selesai disampaikan faraid kepada ahlinya, masih tersisa harta, maka diberikan kepada ahli waris laki-laki yang paling dekat. Kenapa hadis ini dipilih oleh Imam Ibn Rajab dalam Jawami'ul Kalim? Jawami'ul Kalim artinya perkataan-perkataan Nabi yang singkat tapi bermakna padat, yang ringkas tetapi memiliki makna yang luas, menjadi kaedah-kaedah dasar dan utama, seperti hadis-hadis yang terdapat dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang baru selesai kita baca. Nah, hadis ini menjadi kaedah umum bagi para ulama dalam ilmu mawarith dan ilmu warisan, di mana seorang ahli waris atau seorang para ahli waris mendapat bagian yang pertama dari seluruh yang Allah tentukan. Jadi al-fara'id didahulukan daripada yang lain, yaitu Allah yang mewasiatkan sendiri di dalam 3 ayat sahaja dalam Al-Quranul Karim, yaitu
dua ayat di awal surat An-Nisa, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini, dan satu ayat yang dengannya Allah tutup surat An-Nisa, yas'alunaka anil kalalah, mereka bertanya kepadamu tentang al-kalalah. Ma'asyal kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini Nabi alaihi salatu wassalam menyebutkan alhiqu al-fara'idha bi ahliha. Ini perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk melaksanakan wasiat Allah. Karena Allah ketika ada orang yang meninggal, biasanya orang meninggal ada wasiat kan? Ada wasiat? Tidak pernah meninggal, jadi nggak tahu. Ada yang sudah pernah meninggal? Tidak ada, itu jadi nggak tahu. Orang yang meninggal pasti atau pada umumnya meninggalkan wasiat. Wasiat kepada yang masih hidup. Dan ini adalah kebiasaan para kaum muslimin di masa Nabi alaihi salatu wassalam untuk memberikan wasiat, yaitu kepada orang yang akan meninggal, bukan setelah meninggal, akan meninggal, dia punya hak untuk berwasiat kepada orang yang ditinggalnya, maksudnya orang yang masih hidup. Misalnya saya lah dulu meninggal, atau ada yang mau contoh meninggal, saya aja. Tapi jangan sekarang nih, contoh aja, saya akan meninggal misalnya memiliki kekayaan, misalnya misal saja nih, tidak betulnya, misalnya kekayaan saya ada 5 miliar, entah kapan dapatnya, entah 5 miliar, anak saya cuma 3, tinggal 2, istri cuma 1, miskin dulu lah. Iya, yang punya istri 1 kan miskin kan. Ayah dan ibu sudah tiada, saudara masih banyak. Oleh sebab itu saya katakan harta saya yang 1 miliar saya wakafkan untuk Masjid Arba'un Nas. Boleh enggak? Mau kalian di rumah sini? Atau untuk jemaah pengajian? Jemaah pengajian tambah mau dia. Ya, siapa yang ikut pengajian Al-Arba'in di Arba'un Nas misalnya. Ini hak saya sebelum meninggal. Boleh enggak 1 miliar dari 5 miliar? Boleh enggak? Boleh. Kenapa? Karena harta saya. Dan Allah bolehkan itu. Bahkan termasuk yang pertama yang harus ditunaikan, utang wasiat itu harus ditunaikan. Kenapa boleh? Karena tidak sampai 1/3, hanya 1/5. Wasiat tak boleh lebih dari 1/3, maksimal 1/3, tak boleh lebih. Taib. Sekarang ini wasiat saya, boleh nggak tidak ditunaikan? Boleh atau tidak ditunaikan? Boleh tidak ditunaikan? Boleh tidak ditunaikan? Boleh. Ya Allah, antum tidak boleh jadi anak saya nih. Wasiat wajib ditunaikan, tidak boleh tidak ditunaikan. Kayaknya tidak konsentrasi nih. Wasiat boleh tidak ditunaikan? Tidak boleh, harus dan wajib ditunaikan. Bahkan yang pertama ditanya oleh orang, ada dia tinggal wasiat? Ada, maka wajib ditunaikan. Ini wasiat orang yang memiliki harta tadi, orang yang meninggal, jelas wajib ditunaikan. Nah sekarang setelah itu ada wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wasiat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, yusikumullahu fi auladikum.
Allah berwasiat kepadamu fi auladikum, tentang anak-anakmu yang menjadi ahli waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini, anak laki-laki dapat bagian 2 kali anak perempuan. Ini tidak suka kalian nampaknya. Tidak rela. Kenapa tidak rela? Maunya bagi 2 saja ya? Ya Allah ya Rabbi, tamak kalian ya. Harta perempuan itu tak pernah berkurang, harta laki-laki selalu dikuras. Harta perempuan tak pernah berkurang. Menikah kita, yang bayar mahar siapa? Laki-laki. Yang beli perlengkapan siapa? Laki-laki. Sakit mak dan ayah, yang ditanya biaya siapa? Anak laki-laki. Subhanallah. Coba lihat, laki-laki lagi. Anak perempuan, dia dapat pemberian suaminya, suami aja tidak boleh ngambil kecuali dengan izinnya. Iya kan? Subhanallah. Itu tidak mau bagi sama juga. Ya Allah, mana yang tinggal untuk kami lagi? Jadi oleh itu kaum muslimin, Allah Maha Adil. Nah, dalam ayat ini Allah menyebutkan bagian masing-masing yang perlu ditunaikan, wajib itu. Kalaulah wasiat saya yang hanya tempat penitipan harta, milik hakikat, pemilik hakikinya harta itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau wasiat saya yang hanya menjadi tempat penitipan harta milik Allah, wajib ditunaikan, apalagi wasiat sang pemilik aslinya. Jelas? Oleh sebab itu kalau ada ayah mak kita meninggal, jangan lambat-lambatkan pembagian itu. Sebab kalau dilambatkan nanti berkelahi ya di balik. Ini yang banyak terjadi. Lambat-lambat, awalnya karena takut-takut dan segan jadi pembicaraan orang. Lepas itu saling serang sesama ke orang. Ya tak? Oleh sebab itu ini wasiat Allah, bukan wasiat ayah dan mak kita, tapi wasiat dari Allah yang pemilik asli harta tadi. Jelas tak? Inilah makna hadis alhiqul faraidha bi ahliha. Sampaikan faraid itu kepada ahlinya. Allah menyebut pembagian itu dengan faraid. Apa makna faraid? Fardu apa artinya? Fardu apa artinya? Wajib, muqaddar, dan ditetapkan, ketetapan. Jadi kalau faridatan minallah, ketetapan dan kewajiban dari Allah, maka disebutlah faridatus salat, salat fardu, kewajiban. Jadi Allah menyebut bagian itu dengan kewajiban dan ketetapan. Maka al-faraidu al-muqaddarah, al-ansibah al-muqaddarah, bagian-bagian yang sudah ditetapkan oleh siapa yang tetapkan? Siapa yang tetapkan? Allah SWT. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayaini. Allah mulai dengan pembagian anak dulu. Ini juga isyarat bahwa anak didahulukan dari dalam faraid, dalam warisan. Anak didahulukan dari istri. Dari istri anak didahulukan, dari ayah dan ibu juga. Makanya kaum muslimin, kenapa ini saya sebutkan? Karena di ujung hadis nanti bila berlebih diberikan kepada siapa? Fali aula rajulin zakar, diberikan kepada waris yang laki-laki yang paling dekat. Siapa ahli waris yang paling dekat? Ayah atau anak? Nah, ini terpaksa masuk kuliah syariah nampak ke uin nampak pindah nak undri ke uin nampaknya ni. Allah kan urut dulu. Kita baca ayatnya ya. Yusikumullahu
fi auladikum. Allah berwasiat kepadamu tentang anak-anakmu yang menjadi ahli waris. Lidzakari mithlu hadzil unthayaini, laki-laki dapat bagian 2 kali lipat dari perempuan. Anak kan hanya 2 aja, laki 1, perempuan 2. Oh gitu. Anak kan hanya anak laki-laki, anak-anak perempuan. Jumlahnya boleh banyak, boleh sedikit. Bagusnya kan banyak. Ya, kalau di sana ada orang tuh anaknya 50. Masya Allah, istrinya hanya 4. Ya, karena hanya 4 bolehnya. Nah, jadi anaknya 50. Sampai dia lupa nama anak sebagiannya. Panggil, ya walad, panggil sini. Anta masmuk katanya. Kamu siapa namanya? Lupa dia nama anaknya. Allah musta'an. Nah, lidzakari mithlu hadzil unsayain, anak laki-laki dulu. Allah mulai dengan anak. Kenapa anak yang didahulukan? Karena anak lebih dekat kepada ayah, kepada yang ibu, daripada ayah kepada anak. Jelas? Kewajiban yang paling melekat kepada kita, anak atau ayah kita? Kewajiban nafkah. Kalian tidak ada yang punya anak, itu masalahnya. Cepatlah punya anak biar tahu. Ini terus terang ini. Ini kan tidak ada yang punya, ada yang menikah belum ada lagi. Yang ada nikah cuma tunjuk tangan, tidak ada. Nah, itulah payah ngaji depan orang-orang yang bujang gadis ini. Tidak paham betul deh. Pertama, ketika kita cari penghidupan, yang terbayang untuk menghidupi siapa? Orang tua kah atau menghidupi anak istri? Serius ini. Anak dan istri yang pertama. Dan itu sudah apa namanya? Sudah fitrah bahwa sayang kepada anak lebih besar daripada sayang kepada orang tua. Iyalah. Sayang kita kepada anak lebih besar daripada sayang kita kepada orang tua. Buktinya seorang ibu, seorang ayah bisa mengurus 10 anak, ya kan? Bisa mengurus 10 orang anak, tapi 10 orang anak tidak bisa ngurus 1 ayah dan ibu. Ya kan? Karena apa? Karena ayah dan emak itu lebih sayang pada anak. Maka oleh itu Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala memahami itu dari kita. Karena dia menciptakan kita, dia tahu, maka didahulukan bagian anak dulu. Jelas? Jelas? Jadi anak dari ahli waris lebih dekat daripada ayah walaupun juga ahli waris. Maka didahulukan bagian anak-anak dulu. Nih, cepatlah beranak biar tahu. Nanti kalau terima gaji misalnya berapa gajinya? Saya mu tidak nengok berapa gaji misalnya. Anggaplah 3 juta. Yang terbayang oleh tuan-tuan dulu nak beri sama ayah dulu atau nak belanja anak dan istri? Cepat dari sini bilangnya. Di sini agak lambat dikit. Karena mereka maunya mereka didahulukan. Iya memang kenyataannya. Coba periksa semua keuangan bapak-bapak yang ada di dunia ini, Islam maupun non-Muslim. Coba periksa dari gajinya 10 juta berapa untuk ibunya? Paling 500.000, 1 juta. Untuk ayah, anak dan istrinya selebihnya. Untuk dia ngemis lagi sama istri. Ngemis lagi sama istri. Nah, Allah musta'an. Jadi anak didahulukan. Allah SWT dalam warisan juga seperti itu. Setelah itu baru setelah itu wa in fa in kunna nisaan fawqa thnataini falahunna thulutsa ma tarak. Bila anak itu anak perempuan lebih dari 2 orang atau 2 orang atau lebih, falahunna thulutsa ma tarak,
maka mereka mendapatkan 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Ini tentu saja bila tidak ada anak laki. Nah, wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Kalau seorang anak perempuan saja yang ada, tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan dapat setengah. Beruntunglah jadi anak tunggal perempuan pula. Tapi lebih beruntung lagi kalau anak tunggal laki-laki. Nah, ya tak? Anak perempuan dapat setengah. Taib. Nah, setelah itu dimulai dengan al-far'ul waris, kemudian baru ke al-aslul waris, yaitu orang tua. Wali abawaihi likulli wahidin minhuma sudus. Kedua orang tuanya, ayah dan ibu, dapat masing-masing 1/6. Kapan? In kana lahu walad. Kalau dia memiliki anak, baik laki-laki maupun perempuan. Fa in kana lahu waladun fa in lam yakun lahu fa in lam yakun lahu waladun fa in lam yakun lahu waladun fa warithahu abawahu fa li ummihi suluth. Bila tidak punya anak, berarti tidak ada ke bawahnya, enggak ada waris, ahli waris. Yang mewarisi yang di atas. Al-aslu al-waris. Yang pewaris ayah dan ibunya, maka bagian 1/3 itu pindah ke ibu. Pindah ke ibu. Fa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Tidak punya anak tapi punya ayah dan ibu, tapi punya saudara, maka ibunya dapat 1/6. Nah, kemudian Allah yang pertama waris untuk anak, yang kedua warisan untuk orang tua, yang ketiga baru untuk apa lagi? Bawah sudah, di atas sudah, apa lagi? Samping, kiri dan kanan. Nah, fa in kana ul ikhwatun fali ummihi sudus min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Kemudian Allah tegaskan aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a. Ayah kalian, anak-anak kalian tidak tahu mana yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Allah yang lebih tahu. Allah yang lebih tahu. Andainya kalian tua, hidup sampai tua, yang akan jaga kita tentu anak itu. Makanya bagian anak lebih diutamakan, sebab anaklah yang akan mengurus kita. Setelah itu kaum muslimin dan muslimat, Allah Subhanahu wa taala baru pindah ke yang keempat. Saudara selesai, siapa lagi yang tinggal? Ini seorang meninggal, ada ayah atau ibu, ada anak atau cucu, ada saudara atau saudari. Nah, siapa nih? Wih, anak datang dari mana? Baru dapat anak dari mana? Kok pada diam semua? Bisa anak tanpa ada istri? Bisa dapat anak kalau tidak berbini? Tidak. Bisa dapat anak tidak berlaki? Tidak. Berarti istri dan suami dapat warisan. Tapi diakhirkan. Kenapa diakhirkan? Ayo jawab. Kenapa diakhirkan? Istri setelah dia ditinggal mati oleh suami, jadi apa dia? Jadi janda. Jelas jadi janda memang. Mungkin dia akan menjadi istri orang lain. Maka istri atau yang kita tinggal, kemungkinan dia menikah lagi itu ada.
maka dia tidak perlu dapat bagian lebih dulu. Kemudian tidak perlu banyak-banyak juga, sebab akan ada yang membiayainya. Oh enggak, saya tidak mau nikah lagi Ustadz, katanya. Saya pokoknya hati saya terpaut dengan suami yang dulu. Ya saya mau bertemu dengannya di surga, itu urusan lain. Tapi kan hari-hari pertama aja sampai selesai iddah. Iya dah, udah sampai 4 bulan 10 hari ada yang melihat dan melirik. Iya itu biasa lah. Makanya mohon maaf ketika mengkaji iddah, kenapa wanita pakai iddah laki-laki tidak? Tahu enggak ibu-ibu rahasianya? Ini rahasia tentu perempuan ini. Tahu enggak rahasianya? Kata ibu-ibu pakai iddah, laki-laki enggak. Enggak tahu. Perangai sendiri pun enggak tahu, apalagi nah. Kalau menurut ahli fikih, supaya diketahui rahimnya kosong atau tidak. Ini juga jadi pelajaran berharga bagi kita. Kalau air yang halal saja tak boleh dicampur dengan air yang halal. Maksudnya apa? Ini hamil dari suami yang sah. Tidak boleh menikah di saat dia hamil dengan hamil yang halal. Sah? Iya. Paham tak? Air yang pertama halal. Andainya dia menikah halal lagi kan? Tidak boleh. Mencampur air halal dengan air halal enggak dibolehkan, apalagi mencampur air halal dengan air haram. Oleh sebab itu, menikahkan orang dalam keadaan hamil walaupun dari yang menghamili sendiri haram, tidak halal. Walaupun dalam undang-undang perkawinan kita dibolehkan, tapi ini keliru yang besar, sehingga tidak sedikit yang semalam saja akan menikah dia sudah berzina, na'udzubillah, dengan alasan kita sudah pasti sah. Belum sah sudah dipastikan sah, curi start. Curi start. Akibat apa? Karena boleh menikah dalam keadaan hamil. Ada pula yang 3 bulan hamil dinikahkan juga. Akhirnya na'udzubillah orang pun berani berzina akibat pasti menikah. Pokoknya apa? Abang akan nikahi kamu atau saya akan nikahi kamu, yang penting beri dulu. Akhirnya diberi yang tidak halal, akhirnya dicampur yang halal dengan yang haram, hasilnya haram positif tambah negatif, hasilnya negatif. Jelas Ustaz? Alhamdulillah. Ini jadi panjang, hadisnya pendek, keterangannya panjang. Ya karena itulah. Jadi harus saya jelaskan. Jadi istri yang keempat tadi. Pertama, andainya dia menikah lagi ada suami. Andainya dia tidak menikah lagi, anaknya sudah dapat bagian tadi. Makanya ketika dia punya anak, dia dikasih bagian 1/8. Kalau dia tidak punya anak, dia dapat 1/4. Jelas? Alhamdulillah. Nah sekarang masuk ke bagian yang kedua dari hadis ini, atau yang iya, fama abqatil fara'idhu, bila bagian-bagian yang ditentukan tadi sudah mendapat semuanya, ternyata masih lebih, kemana diberikan lebih ini? Maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi aula rajulin zakar, maka diberikan kepada waris laki-laki yang paling dekat. Ahli waris laki-laki yang paling dekat. Nah sekarang tempat saya buat contohnya, seorang laki-laki meninggal dengan ahli waris 1 orang suami. Tak mungkin 2 suami ya, 1 orang suami. Kemudian 1 anak laki-laki, 1 anak laki-laki dengan 1 seorang ayah, seorang ayah.
kemudian seorang anak seorang ibu, seorang ayah, seorang suami, dan seorang anak laki-laki. Nah, sekarang istri dapat berapa? Siapa meninggal tadi? Istri meninggal ya. Suami dapat berapa? Ayo. Istri dapat berapa? Dapat 1/8 karena ada anak. Terus suaminya dapat berapa? Masa dapat lagi, dah meninggal. Kan dia yang meninggal, masa dapat lagi. Nah. Taib. Suaminya dah meninggal, dah mungkin dapat lagi. Taib. Ibu dapat seberapa? Ibu dapat berapa? 1/6 karena ada anak. Karena ada anak. Ayah dapat seberapa? 1/6 karena dapat anak. Nah, sedangkan selebihnya untuk anak laki-laki. Ada sisa lagi tuh. Suami dah ambil 1/4. Ayah dan ibu masing-masing dapat 1/6. Sedangkan anak mendapat asabah atau selebihnya. Kenapa tidak ayah diberikan lebih? Karena anak lebih dekat dari. Nah, lupa lagi kaji tadi. Yang didahulukan siapa tadi? Anak, lepas itu ayah, lepas itu saudara, lepas itu suami atau istri. Nah, laki-laki yang paling dekat di sini adalah anak laki tadi, bukan ayah. Maka yang sisa itu diberikan kepada anak laki-laki tadi. Jelas? Alhamdulillah. Udah jelas, kita sudahi sampai di sini dulu. Kan itu targetnya, kalau udah jelas kita cukupkan sampai di sini. Jadi ini jadi kaedah besar dalam ilmu faraid. Pokoknya asal ada anak atau cucu atau cicit atau apalagi setelah cicit, cucut, pokoknya asal ada, maka dia tetap didahulukan dari ayah. Jelas? Didahulukan dari ayah karena dia paling dekat kepada si mayit. Pahamnya tak? Saya ulang itu masa contoh, nampaknya belum jelas, nampaknya katanya udah jelas tadi. Taib. Seorang laki-laki meninggalkan satu istri, tidak dua istrinya, termasuk yang miskin juga, penakut. Nah, kemudian meninggalkan seorang ayah, seorang ibu, kemudian cucu dari anak laki-laki, cucunya dari anak laki-laki. Berarti kan dia sudah selevel turun dia. Nah, apakah yang jadi asabah, yang menerima sisa, ayah atau cucu? Cucu. Karena ini al-fara', yaitu cabang yang mewarisi, dihukum oleh Allah lebih dekat daripada al-asl al-waris, daripada ayah. Apalagi kalau datuk. Jelas? Maka ini makna perkataan Nabi SAW, fama abqatil faraidu, yang tersisa dari bagian-bagian yang sudah ditetapkan itu diserahkan kepada waris yang laki-laki yang paling dekat. Ahli waris laki-laki yang paling dekat. Dalam hal ini ayah dengan anak lebih dekat. Kalau ayah dengan saudara, mana yang lebih dekat? Ayah dengan saudara mana lebih dekat? Di ayat tadi mana yang didahulukan? Saudara atau ayah? Ayah dan ibu didahulukan. Jelas? Nah, maka didahulukan ayah daripada saudara. Bila di antara ahli waris, misalnya tidak ada anak, tidak ada cucu laki-laki, yang ada misalnya seorang meninggal
istri ada, kemudian ayah dan ibu ada, ayah dan ibu ada, saudara ada, tapi saudara terhijab oleh orang tua tadi. Nah, oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, maka didahulukan ayah daripada saudara tadi. Baik, barangkali sampai di sini yang bisa saya jelaskan. Karena yang tadi sudah jelas juga. Kalau sudah jelas kan ada juga pertanyaan. Hah? Ada pertanyaan? Nah, silakan. Nah, tapi jangan lama-lama. Waktu maghrib jam berapa ya? Nanti turun hujan, tidak takut turun hujan. Nah, silakan. Dari warisan itu mau dibayarkan zakat, infak atau gimana nih? Ini antum meninggal atau saya? Hah? Nah, itu antum meninggal. Nah, terus oh, dia berarti ada zakat yang belum dia bayarkan dan sudah jatuh tempo atau belum? Tahu zakat jatuh tempo? Tidak tahu. Jatuh tempo itu maksudnya dia sampai nisabnya di bulan Rabiul Akhir misalnya, atau di akhir Rabiul Awal. Nah, sampai Rabiul Awal tahun ini kan dah wajib dia zakat. Ternyata dia meninggal belum dibayarkan, lalu dia pesankan, bayarkan zakat saya belum terbayar, wajib dibayarkan zakatnya, karena memang sudah melekat sebelum dia meninggal tadi, berarti terhutang dia. Karena termasuk nazar, kalau dia bernazar juga dibayarkan. Saya bernazar juga dibayarkan di situ. Hutang piutang juga dibayarkan. Wasiat dibayarkan. Kain kapan? Kalau perlu dibeli dibayarkan. Jadi apa saja asal wasiat dia dibayarkan, selama tidak melebihi 1/3 dari seluruh total warisan yang ditinggalkan. Dah, anda mungkin lah zakat kan 2,5%, tidak usah 1/3 kan, 1/40 cuma. Belum dibayarkan, cepat dituntut, bawa pengadilan. Ya bayarkan, terutang kita. Nah, cepat dibayarkan. Tertibnya ketika seorang meninggal itu yang dibayarkan pertama adalah wasiat, utang. Nah, itu tidak bisa dilambatkan. Sebelum faraid, sebelum dibagi kepada ahli waris itu diselesaikan. Bahkan walaupun habis harta itu oleh bayar hutang, maka ahli waris tidak dapat apa-apa. Jelas? Karena utang itu melekat di pundak orang yang meninggal tadi. Karena orang meninggal kan boleh tidak punya warisan kan? Boleh kan? Tidak usah takut. Nanti kalau memang yang ditinggalkannya saleh, Allah akan menjaganya. Ya, Umar bin Abdul Aziz saja, orang yang kaya raya, khalifah, dia meninggalkan warisan untuk anak laki-lakinya 1/4 dinar, dan untuk anak laki perempuannya 1/4 dinar. Kalau setengah dinar sekarang 2,5 juta, berarti dia tinggalkan untuk anaknya hanya 1.250.000, anak perempuannya 625.000. Tapi subhanallah, Umar bin Abdul Aziz mengatakan, kalau kalian dalam keadaan rusak saya tinggalkan, saya tidak mau saya menjadi perusak kalian. Andainya kalian saya tinggalkan dalam keadaan saleh, maka Allah pasti mengurus urusan orang yang saleh.
Inna waliyallahi alladhi nazzala al-kitab wa huwa yatawalla as-salihin. Wali saya, yang mengurus saya adalah Allah yang telah menurunkan Alkitab dan dia menjadi pengurus orang-orang yang saleh. Ada lagi datang. Masya Allah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz. Dan kasih izin tadi. Tapi pertanyaan apa nih? Tulisannya cantik tapi payah dibaca. Di suku Minang. Oh ini tersinggung orang Minang nanti yang disebutkan di satu suku lah. Sama maaf terbaca pula. Yang banyak mendapat warisan itu dari pihak perempuan. Bagaimana Subhanallah. Bagaimana pandangan Ustaz tentang hal tersebut? Syukran Ustaz. Yang dipakai bukan hanya di suku Minang tapi juga banyak di kaum muslimin yang berlaku ada istiadatnya tidak mengikuti syariat Islam, Misalnya kalau di salah satu suku tadi disebutkan kalau tanah yang di kampung, maksudnya di perkampungan itu untuk anak perempuan, sedangkan yang di hutan-hutan itu anak laki-laki. Kasihan anak laki-laki dapat yang di hutan-hutan. Makanya banyaklah mereka merantau akibat itu dapat tanah di hutan. Lebih baik masuk hutan di negeri orang pada di hutan negeri sendiri. Nah, ini tidak mengikut syariat. Akhirnya banyak masalah timbul, kecemburuan sosial ada dan sebagainya. Oleh sebab itu maka kembalikanlah kepada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena Allah lebih tahu, katanya Allah lebih tahu mana di antara anak kalian atau orang tua kalian yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. Wallahu ta'ala alam. Ini hanya bisa dengan iman. Nah, kalaulah tadi maka di awal saya mulai dengan kalaulah wasiat orang tua atau orang yang meninggal wajib ditunaikan, maka wasiat Allah lebih wajib untuk dilaksanakan. Allah memulai dengan wasiat, yusikumullah. Di ujung ayat Allah tutup dengan wasiatan minallah, wasiat dari Allah. Karena kalian tahu, Allah tahu bahwa kalian kalau ada yang berwasiat kalian segera menunaikan. Masa wasiat Allah tidak segera kita tunaikan? Wallahu ta'ala alam. Nah, oleh sebab itu berubah aja, tidak masalah. Siap berubah kan ke yang lebih baik. Nah, tapi orang tua-tua agak payah tu saya. Nah, payah. Tapi insya Allah sedikit demi sedikit beransur, mudah-mudahan suatu saat kita bisa melakukannya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah buktinya ada banyak yang bisa berubah. Yang asalnya adatnya dulu seperti itu, tapi karena dia ada mengaji, dah tahu, hanya sepakatlah keluarga untuk melakukan restrukturisasi terhadap warisan yang sudah ada, khususnya yang baru-baru meninggal, supaya tidak termakan harta yang bukan harta kita. Apalagi kalau di situ ada harta anak yatimnya pula. Wallahu musta'an. Baik, ya pandangan saya harus dirubah itu. Tapi dengan cara tentu saja ngaji kita, ya beriman kita pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kalau tanpa iman, akhirnya pikir-pikir mana? Kalau hanya pikir-pikir masih ragu itu. Nah, baik, sampai sini dulu ya. Izinkan saya berangkat dulu, saya nak ke kota lagi. Nah, insya Allah jumpa kembali pekan keempat bulan depan. Jadi bukan pekan depan, bukan keempat bulan depan insya Allah ta'ala. Ya, nampaknya sini tidak boleh sering-sering ngaji betul. Karena ada ustaz lain lagi kan? Ada kan? Masih jalan. Alhamdulillah. Itu kurang masa antum makan 3 kali sehari. Itu merasa kurang juga, ada cemilan lagi. Ini ngaji sekali sebulan dah kebanyakan. Allah musta'an. Makanya banyak yang kena penyakit ma gitu.
Ya, baru dengar kaji langsung dia naik asam lambungnya. Kaji apa pula ini katanya. Nah, apa sebab? Karena lambat ngaji atau jarang ngaji, kayak orang yang jarang makan juga, naik asam lambungnya ketika awal makan. Wajarlah begitu. Makanya umat ini harus ngaji, harus setiap hari. Harus setiap hari. Kalau tidak bisa 3 kali 5 kali lah. Nah, wallahu musta'an. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.